kondisi sekarang ekspor kita tetap naik ya, tetap naik 5,48%. Nah yang kedua, kita juga ada alternatif misalnya pakai barter. Ya nanti tanggal 12 ya. Tanggal 12 kita ketemu dengan pengusaha Filipina. Jadi waktu kemarin waktu acara ASEAN kami ketemu salah satu pengusaha dari Filipina, dia impor barang kita selama ini, dan ini untuk karena di Filipina kan juga nilai tukarnya kan juga lagi kurang bagus. Jadi bagaimana kalau kita pakai cara barter? Nah ini sudah kita carikan bayarnya selama udah ketemu. Tak hanya mengandalkan skema perdagangan konvensional, Kementerian Perdagangan juga mulai menjajaki alternatif transaksi untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar, salah satunya melalui skema barter. Gagasan tersebut muncul setelah pertemuan dengan pelaku usaha Filipina dalam rangkaian KTT ASEAN ke-48. Menurut Mendak, tekanan nilai tukar yang dihadapi berbagai negara mendorong munculnya kebutuhan akan pola transaksi yang lebih fleksibel dan efisien. Usulan itu kini mulai ditindaklanjuti melalui pembahasan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk merumuskan skema pembayaran yang saling menguntungkan dan mampu menjaga kelancaran arus perdagangan di tengah gejolak pasar global. Dari Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan. Dan pemirsa, tentunya kalau kita lihat berita tadi, ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang ada every cloud has a silver lining, atau justru sebetulnya pemerintah saat ini hanya mencari-cari suatu hal yang positif di tengah situasi yang urgent. Kita akan melihat seperti apa kondisi di lapangan, kondisi ekonomi kita, dan juga seperti apa dampaknya di dunia usaha. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Joshua Pardede, Chief Ekonomis Permata Bank, dan juga Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mas Joshua dan juga Pak Ajib. Selamat pagi Mas Rian. Selamat pagi Mas Joshua. Luar biasa. Nampaknya sudah lama ya nggak bertemu, akhirnya kita bertemu lewat sambungan virtual, dan per kemarin ini kan kita sudah menyentuh Rp18.000. Kalau kita cocok login, sebetulnya tadi pemerintah atau Mendak menyatakan kita bisa nge-push satu sisi deh, dan BEI, Bank Indonesia, Purbaya ini juga menyatakan bahwa secara fundamental sebetulnya kita baik-baik saja. Jadi nilai tukar rupiah ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau dari kacamata kalian berdua, mungkin saya ke Pak Joshua dulu, kita akan melihat data ekonominya. Pak Joshua, seperti apa? Apakah ini menjadi suatu hal yang memang benar-benar urgent, Pak? Atau ya udahlah nanti kita akan santai lagi nilai rupiah kita? Ya, sekiranya kalau kita bicara terkait dengan faktor fundamental kita yang baik-baik saja, semestinya sentimen, memang rupiah akan sangat dipengaruhi oleh faktor sentimen ya, terutama dari faktor globalnya. Artinya kalau kita lihat saat ini nilai tukar rupiah yang tadi disampaikan bahwa sudah menembus level 18.000 itu, saat ini sudah melemah paling dalam ya dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya di bulan Maret dan April itu rupiah masih sempat menguat terhadap Filipina peso dan juga rupiah India. Namun saat ini per Juni ini kita sudah melemah terhadap rupiah dan juga terhadap peso Filipina. Artinya kita tidak bisa melulu menyalahkan globalnya saja gitu ya. Dan artinya kalau kita lihat pergerakan rupiah ini kan sudah mulai melemah dari sejak awal tahun, ini dipicu oleh assessment dari MSCI dan juga penurunan outlook rating dari lembaga rating internasional, baik itu dan Moody's dan juga Fitch gitu ya. Dan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kita gali lebih dalam lagi apa assessment dari lembaga rating internasional tersebut, ini tentunya berkaitan lagi terkait dengan risiko paparan dari risiko global terhadap fiskal dan juga beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai ini kurang mendukung iklim investasi, sehingga makanya ini pun juga terefleksi pada saat kemarin pembentukan Badan Ekspor Satu Pintu, dampaknya sudah bisa kita rasakan negatifnya, di mana saham-saham sektor pertambangan ini langsung jeblok ya, dan sampai dengan hari ini pun juga IHSG pun juga masih tetap jeblok gitu ya, dan di bulan ini saja sudah turun hampir 6,8% gitu ya. Sehingga sedangkan kalau kita beralasan faktor fundamental kita baik dan juga akan ada faktor eksternal, sementara kalau kita bandingkan dengan pasar saham lain di Asia sebenarnya masih baik-baik saja gitu ya. Artinya memang kita tidak bisa menyalahkan
globalnya saja dan tentunya kita harus merefleksikan apa-apa saja di dalam negeri yang harus diperbaiki dan diimprove terkait dengan bagaimana mengupayakan agar iklim investasi ini bisa kembali kondusif dan juga tadi confidence dari para investor pun juga akan kembali pulih. Ya baik Pak Joshua, kita mengetahui bahwa memang salah satu sentimen yang dibahas adalah soal stabilitas dari kebijakan pemerintah sendiri yang menjadi sebuah pertanyaan bagi investor. Dan kalau kita lihat memang untuk outflow dari asing sendiri di pasar saham domestik kita sangat-sangat besar, trennya masih berlangsung sampai saat ini sehingga pemerintah juga harusnya berkaca dan melakukan sejumlah instrumen moneter. Tapi kalau kita lihat Pak Joshua, instrumen moneter kabarnya kan sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sempat disindir juga. Dikatakan tidak ada hasil sama sekali. Bank Indonesia pun juga sudah mencoba untuk menaikkan basis point bukan 25 langsung ke 50 basis point. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Kenapa sampai saat ini rupiah masih belum juga terutak-atik atau bahkan ini bisa worst case-nya, saya pernah baca beberapa statement kita bisa menyentuh 25.000 per $1 Amerika Serikat. Iya Mas Rian, kita perlu pahami bahwa API ini tidak dibuat oleh moneter. Jadi otoritas moneter sebagai quote and quote pemadam kebakarannya pun juga tidak bisa sepenuhnya memadamkan kebakaran karena api tersebut, ya. Karena kalau kita lihat bahwa penyebabnya bukan dari moneter sepenuhnya, ya, dan bahkan tidak ada sama sekali faktor dari moneter gitu ya. Karena ini yang harus kembali lagi harus direfleksikan oleh pemerintah. Kebijakan apa saja yang membuat tadi terjadi capital outflow dari pasar keuangan domestik kita gitu ya. Dan ini bukan masalah bukan menjadi ranahnya Bank Indonesia. Kalau terjadi keluarnya dana asing di pasar saham, apakah Bank Indonesia bisa melakukan intervensi? Bank Indonesia pun juga sudah melakukan intervensi dengan melakukan triple intervention di pasar falasnya, di SBN, dan juga dengan menaikkan tadi disampaikan 50 basis point. Dan ini saya pikir sangat bold ya, dan juga preemptif kebijakan tersebut ya, dan juga dengan menaikkan SRBI, dan karena sampai dengan saat ini pun juga SRBI masih bisa menarik investor asing gitu ya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya juga Bank Indonesia, karena kembali lagi asal muasal api tersebut ini bukan dari moneter gitu ya, sehingga kita harus kembali lagi melihat lagi siapa ataupun faktor apa yang membuat tadi sentimen ataupun dari sisi kepercayaan investor ini menjadi menurun ya, sehingga tadi mendorong keluarnya dana asing dan belum masuknya kembali dana asing ke pasar domestik kita, sehingga ini yang membuat belum adanya penguatan dari nilai tukar rupiah pasca kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Baik, Pak Joshua, nanti saya akan bertanya lagi kepada Anda, dan kali ini saya akan coba ke Pak Ajib. Pak Ajib langsung dari analis kebijakan Apindo. Pak, tanggapan Anda seperti apa Pak? Apakah ada kekhawatiran-kekhawatiran tersendiri? Karena kan kalau ngomongin soal rupiah, apakah ini cuma angka saja atau sebetulnya memang ancamannya sudah semakin nyata, yang artinya dari kemarin kan pelaku usaha sudah mencoba untuk menahan tidak melakukan ekspansi. Dan sekarang udah bukan wait and see lagi, melainkan sudah harus mempercepat melakukan PHK. Tanggapan Anda, Pak Ajib? Ya, Mas Rian, sebenarnya angka 18.000 ini angka yang sudah jauh dari ideal, karena ini angka yang tidak kita bayangkan sejak awal tahun ini, bahwa di pertengahan tahun di bulan Juni ini kita sudah menembus angka 18.000 sebenarnya. Kalau kemudian kita mention coba statement dari Pak Mendak tadi ya, yang bilang bahwa ini kan kesempatan ekspor. Ya POV-nya bukan seperti itu juga gitu loh. Kalau kayak gitu berarti makin tinggi dolar makin bagus dong. Artinya gini, kita ini kan harus mendorong sebuah sudut pandang yang lebih objektif. Karena kalau berbicara masalah berapa nilai yang ideal, ya nilai ideal itu yang ada di kisaran dari pemerintah dan DPR, yaitu di tahun ini hanya kisaran 16.500 sampai 17.000 rupiah, idealnya di angka itu. Bahkan tahun depan itu idealnya hanya 16.800 sampai 17.500. Bayangin dengan kisaran yang begitu rendah, tapi pertengahan tahun 2026 ini kita sudah menyentuh angka 18.000. Artinya sebenarnya angka itu sudah jauh dari ideal. Sekarang begini, tadi saya tertarik dengan statement dari Mas Joshua tentang bagaimana sebenarnya penurunan nilai rupiah, tekanan nilai rupiah ini lebih banyak didorong oleh karena sentimen global. Karena kalau berbicara masalah fundamental ekonomi, sebenarnya kita kurang apa? Kebijakan moneter tadi sudah diulas oleh Mas Joshua, sudah sangat komprehensif. Tapi problemnya adalah ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal dari moneter, tapi menjadi bauran kebijakan yang kurang bersifat kurang teraransemen dengan maksimal. Misalnya ini berbicara masalah kebijakan fiskalnya.
didorong oleh adanya fiscal overheating, didorong oleh bagaimana hutang yang ditarik lebih di awal, adanya front loading hutang itu sudah sangat terjadi, dan bahkan sekarang juga Kemenkyu akan mengeluarkan merah putih bond misalnya, yang disarankan untuk orang yang punya SPT di atas 3 miliar untuk beli dan seterusnya. Artinya kan ini menjadi sebuah indikator bahwa ruang fiskal kita itu sangat bleeding gitu. Jadi kebijakan fiskal kita juga berpengaruh, moneter juga, tapi jangan lupa bagaimana kebijakan ekspor impor kita juga berpengaruh. Repotnya adalah kebijakan ekspor impor itu penanggung jawab terdepannya ada di Kementerian Perdagangan, yang tentunya ini membutuhkan rekomtek dari Kementerian Teknis, dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Pertanian dan lain-lain. Tapi poinnya adalah pintu gerbang perizinan untuk ekspor impor itu semua izinnya ada di Kementerian Perdagangan. Terus kemudian variabel kedua berbicara masalah penguatan rupiah lagi tentunya ada di investasi. Sekarang bagaimana Kementerian Investasi itu mendorong kebijakan-kebijakan yang itu istilahnya mendorong ease to doing business atau business readiness istilahnya. Problemnya adalah bahkan di Indonesia ini indikator-indikator business readiness kita juga masih jauh dari harapan investor. Karena Mas Rian, investor kalau ingin menanamkan uangnya itu ukuran tentang imbal hasil itu adalah ukuran nomor 2. Tapi ukuran pertama adalah berbicara masalah kepastian hukum, masalah regulasi, masalah debirokratisasi. Karena ini berbicara investasi. Sekarang itu bukan uangnya pengen balik tahun ini, tapi pengen balik paybacknya itu bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Artinya berbicara kepastian hukum menjadi variabel utama. Nah, kembali harus kita garis bawahi bahwa masalah ekspor impor dan kemudian masalah investasi ini menjadi sebuah penguatan dan pondasi yang paling mendasar tentang bagaimana rupiah kita akan tetap bisa menjadi kuat. Pertanyaannya adalah seberapa kuat kementerian-kementerian teknis itu bisa mendetailkan konsep besarnya Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo punya confidence level yang cukup tinggi, kita sepakat dengan itu. Termasuk misalnya dengan adanya Danantara di SI misalnya, kita sepakat dengan itu gitu. Karena itu adalah amanah dari undang-undang dari pasal 33. Pertanyaannya yang ingin kita dengar bersama-sama adalah how to-nya gitu. Bagaimana strateginya untuk menjadi dolar hanya Rp17.000 di tahun 2027 gitu. Nah, tentang how to itu kan kemudian akan diterjemahkan oleh teman-teman di lapangan. Dan penerjemahan yang paling jujur itu adalah bagaimana kita melihat rupiah. Kalau misalnya ini akan 17.000, tapi ternyata teman-teman pada belanja impor lebih dipercepat kok Januari sampai April kemarin, nyatanya selisih ekspor impor kita terus mengalami tekanan luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman juga mengalami spendingnya ditarik ke depan sebagai bagian dari hedging. Bahwa berarti kita melihat apa? Dolar akan naik terus gitu loh. Itu kan berarti masyarakat dan dunia usaha kurang yakin dengan kerangka ekonomi makro yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Jadi sekali lagi yang kita tunggu bersama-sama adalah how to-nya. Bagaimana strateginya. Orientasi jangka panjang DSI bagus. Tapi tentang bagaimana orientasi jangka pendek. Bagaimana kemudian pemerintah itu mempunyai stamina dalam konteks daya tahan ekonomi maupun politik agar semuanya itu bisa lebih terukur dengan baik dan meyakinkan kepada masyarakat maupun para pelaku usaha. Tapi dalam kondisi seperti ini sudah menjadi kira-kira di lampu kuning lah itu. Kalau lampu merah enggak lah. Tapi ini menjadi lampu kuning yang harus menjadi kewaspadaan buat semua stakeholder. Baik pemerintah, dunia usaha, dan tentunya ini akan punya imbas secara langsung kepada masyarakat. Demikian Mas Rian. Ya Pak Ajib, tadi Anda sempat menyebutkan soal DSI dan juga satu pintu ini sendiri kan memang secara fully akan diimplementasikan di 1 Januari 2027, namun sekarang sudah mulai bertahap. Menurut Anda benar, bagus, atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kabarnya ada importer China yang justru memilih untuk menunda pembelian untuk coal sendiri Pak Ajib. Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir itu kita dari China mendapatkan tekanan luar biasa. Itu kemarin ketika China memutuskan akan menunda pembelian batu bara misalnya bulan lalu, Kadinnya China juga mengirim surat keberatan untuk beberapa poin, termasuk salah satunya atas devisa hasil ekspor yang harus ditaruh di Bank Himbara dan lain-lain. Ya memang tidak mudah kalau kita ini kan dalam kondisi secara ekonomi ya, ekonominya kita ini nggak apple to apple. Kita tidak mungkin meretaliasi secara frontal kepada ekonomi China karena China ini kan ekonomi besar dunia dengan kira-kira di angka 17 triliun US dollar. Kita nggak nyampe 1/10-nya, kita hanya di 1,3-1,4 triliun. Nah, artinya dibutuhkan sebuah komunikasi yang lebih baik ya. Kalau misalnya kemudian kita dengan Filipina aja bisa deh ada jalan tengah misalnya barter misalnya. Dengan China juga harusnya dibuat perjanjian bilateral misalnya Indonesia rupiah dengan yuan atau
atau apalah, yang penting jalan tengah gitu loh. Kita nggak mungkin meretaliasi. Mereka mau berhentiin impornya batu bara, kita misalnya berhentiin ekspor CPO-nya, kan bukan dengan cara retaliate seperti itu. Tapi harus ada negosiasi yang terbaik dan bersifat win-win atau jalan tengah. Tapi saya pikir masukan-masukan dari China itu ya kita anggap sebagai salah satu masukan. Jangan menjadi satu-satunya penentu kebijakan. Karena tentunya kita punya kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan politik yang harus kita jaga bersama-sama. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah itu membangun kekuatan ekonomi domestik, membangun kemandirian ekonomi, walaupun tentunya ini membutuhkan sebuah fase yang tidak sebentar. Nggak mungkin kita berbicara kemandirian pangan dan energi di tahun ini. Tahun ini aja kita masih lifting minyak kita masih 650.000 barel per hari gitu. Padahal kebutuhan itu sekitar 1,2 juta. Nah, artinya dibutuhkan sebuah roadmap jangka panjang, tapi jangka pendek menghadapi obstacle seperti ini dibutuhkan manuver dari pemerintah. Bukan cuma berbicara masalah negosiasi ekonomi, tapi berbicara masalah kemampuan komunikasi. Dan PR-nya itu sekarang ada di jajaran kabinetnya, saya pikir. Pak Presiden sudah sangat bagus sebenarnya, punya orientasi jangka panjangnya. Demikian Mas Rian. Baik, terima kasih Pak Ajib. Dan selanjutnya nanti saya akan bertanya ke Pak Joshua, khususnya Pak Joshua ini terkait dengan salah satu kebijakan yang harusnya dimatangkan oleh pemerintah. Apakah ini menjadi sebuah kabar baik untuk pasar Indonesia dan juga rupiah terkait dengan pemangkasan anggaran MBG di tengah kasus korupsi BGN? Namun kita akan jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami, pemirsa, karena kami akan kembali saat lagi.